Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama melanjutkan pembelajaran firman Tuhan. Kita sampai di kitab Keluaran pasal yang ke-17. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di belakangmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu terbenam. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel." Dinamailah tempat ini Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur memegang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya "Tuhanlah panji-panjiku." Ia berkata, "Tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun." Ya, amin. Terima kasih Bapak Ibu. Kita terus belajar bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka ada di padang gurun dan mereka sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Dan kita tahu bahwa perjalanan di padang gurun tidak berjalan mulus. Ada persoalan-persoalan yang datang menghampiri mereka. Nah, di bagian ini kita akan melihat ada dua persoalan yang dihadapi oleh orang-orang Israel pada saat mereka sedang dalam perjalanan ke padang gurun. Kita juga melihat bagaimana nanti respon bangsa Israel ketika mereka menghadapi persoalan saat mereka sedang berjalan di padang gurun. Kita melihat bagaimana respon Musa sebagai pemimpin dalam menghadapi persoalan itu, dan kita juga akan melihat terlebih lagi bagaimana Allah dengan kuasanya yang dahsyat dan ajaib bertindak memberikan pertolongan sebagai wujud kasih, penyertaan, dan pimpinannya atas umatnya. Di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh, kita lihat rute perjalanan orang-orang Israel. Mereka telah sampai di satu tempat yang disebut dengan Rafidim. Mereka berjalan keluar dari padang gurun Sin. Dikatakan di ayat 1, kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin. Mereka berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Jadi rute perjalanannya kita lihat kemarin,
mereka keluar dari Mesir, mereka melewati daerah Elim dan seterusnya ya, dan saat ini kita lihat mereka sudah berangkat dari padang gurun Sin dan mereka sampai di satu tempat yaitu Rafidim. Dan kitab Keluaran mencatat bahwa nanti akan ada tempat persinggahan, dan tentu itu tidak sekedar dicatat sebagai sebuah tempat saja ya. Tempat persinggahan itu punya makna yang sangat luar biasa dalam. Di setiap tempat persinggahan kita melihat bagaimana kasih Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana pemeliharaan Tuhan itu ditunjukkan. Setiap rute perjalanan yang ditempuh orang Israel, mereka tidak menempuh sendirian. Mereka ada bersama-sama dengan Allah. Dan kita lihat ketika mereka sampai di Rafidim, ada satu persoalan yang sedang mereka hadapi. Dikatakan di ayat 1, lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Ini masalahnya. Di Rafidim ternyata tidak ada air untuk diminum. Ya tentu kita tahu bahwa air itu kebutuhan yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Ya tanpa air tentu manusia akan banyak menghadapi kesulitan. Apalagi di sini dikatakan untuk diminum bangsa itu. Ya kita tahu kemarin pas eksposisi beberapa hari yang lalu, orang yang keluar dari Mesir itu kan bukan hanya ratusan ya, jumlahnya banyak sekali. Dan ternyata kebutuhan air minum untuk bangsa itu juga tentu banyak juga, dan ini persoalannya. Nah, bagaimana respon bangsa Israel ketika mereka menghadapi persoalan tidak ada air? Ada dua respon yang mereka tunjukkan. Pertama, mereka bertengkar dengan Musa. Di ayat yang kedua dikatakan, jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Nah, ternyata mereka itu ketika menghadapi persoalan tidak datang baik-baik gitu loh kepada pemimpin mereka. Mereka tidak berkomunikasi dengan baik gitu. Tapi ternyata orang-orang Israel ini, bangsa Israel ini, mereka bertengkar kepada Musa. Nah, ketika Musa menghadapi bangsa Israel ini, dikatakan Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Di sini kita bisa melihat bagaimana respon Musa. Musa berbalik bertanya, dalam kondisi mereka tidak ada air, mereka bertengkar kepada Musa. Musa melihat itu sebagai sebuah bentuk mereka mencobai Tuhan. Dan kita lihat bersama-sama respon kedua bangsa Israel itu di ayat yang ketiga. Dalam kondisi haus, mereka tidak ada air. Yang kedua, respon mereka dikatakan di ayat yang ketiga itu bersungut-sungut. Hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Yang pertama mereka bertengkar kepada Musa, yang kedua mereka bersungut-sungut di hadapan Musa. Dan ketika mereka bersungut-sungut, mereka itu melontarkan kalimat-kalimat yang negatif. Bahkan mereka menyerang Musa. Mereka menyerang Musa sebagai seorang pemimpin yang akan membawa mereka keluar dari Mesir untuk membunuh mereka. Dikatakan di ayat yang ketiga, mengapa pulang kau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan. Nah, orang kalau dikuasai dengan kemarahan, sungut-sungut, biasanya yang keluar memang kata-kata yang negatif. Dan mereka sangat tidak menghormati Musa sebagai seorang pemimpin. Mereka mengatakan kalimat-kalimat yang sangat negatif. Mereka berprasangka negatif terhadap Musa. Padahal jelas sekali mereka dikeluarkan dari Mesir itu, dikeluarkan dari perbudakan di Mesir itu dengan satu tujuan yang jelas. Mereka akan dibawa keluar dari Mesir untuk mereka menjadi umat Allah, kepunyaan Allah, mereka akan menyembah Allah satu-satunya, dan mereka akan disediakan satu tempat yang sudah jelas berlimpah dengan susu dan madu. Namun dalam perjalanan itu ternyata mereka menghadapi tantangan dan mereka bersungut-sungut, mereka marah kepada Musa sebagai pemimpin mereka dan menuduh Musa akan membunuh mereka, anak-anak mereka, juga ternak mereka dalam kehausan. Nah, bagaimana respon Musa ketika menghadapi bangsa Israel, bangsa yang begitu keras gitu ya, bangsa yang tidak mudah untuk dipimpin gitu ya. Musa ini datang kepada Tuhan. Di ayat yang keempat, lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Ini ciri pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik adalah ketika menghadapi situasi yang tidak mudah, terkait dengan kondisi situasi orang-orang yang dilayani, walaupun dia mungkin mendapat respon yang tidak baik, tetapi Musa ini seorang yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, dan dia mengatakan kepada Tuhan, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Nah, dia bertanya kepada Tuhan, ini saya harus buat apa Tuhan? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana krisis air pada waktu itu membuat mereka, bangsa Israel itu begitu emosi gitu ya, sehingga kondisi Musa pun juga terancam. Dikatakan sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Jadi kita lihat bagaimana respon Musa, dia berseru kepada Tuhan, dia
bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Dan di ayat yang kelima kita lihat bagaimana Tuhan menjawab seruan Musa. Respon Tuhan adalah, dikatakan di ayat yang kelima, Tuhan berfirman kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, bawalah beserta engkau beberapa orang dari para tua-tua Israel, bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Dan Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk membawa beberapa tua-tua, juga membawa tongkat yang dia pakai untuk memukul sungai Nil. Beberapa waktu yang lalu kita lihat bagaimana penyeberangan, bagaimana mujizat Tuhan di sungai Nil itu luar biasa, air bisa berubah jadi darah. Dan kita lihat bagaimana karya Tuhan dengan tongkat yang ada di Musa itu. Dan dikatakan di ayat yang keempat, Tuhan akan berdiri di sana di depanmu di atas sebuah gunung batu. Namanya Gunung Batu, ya, tempatnya di Horeb. Dan Tuhan berikan perintah yang sangat jelas, haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Kita lihat bagaimana Tuhan sangat menolong Musa, menolong orang Israel, kasih penyertaan pimpinan Tuhan. Sungguh nyata ketika orang Israel tidak ada air untuk diminum, Tuhan sanggup memberikan mereka air minum dari gunung batu. Mujizat Tuhan terjadi. Bagaimana mungkin gunung batu itu bisa mengeluarkan air kalau bukan karena Tuhan? Itu sebuah kuasa Tuhan yang sungguh luar biasa. Ketika mereka mendapatkan air, tentu kehidupan mereka akan terus bisa berlanjut. Mereka teratasi persoalan mereka. Dan kemudian tempat itu dinamai Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Nah, seringkali kalau orang menghadapi persoalan mempertanyakan kehadiran Tuhan. Tuhan itu ada atau tidak sih gitu ya? Kenapa kita menghadapi persoalan? Nah, kita lihat bersama-sama bagian yang pertama, Tuhan mengizinkan orang Israel menghadapi masalah tidak ada air untuk diminum. Ya tentu ada maksud dan tujuannya ya. Tuhan tentu juga ingin rindu mendidik umat Israel, membentuk karakter umat Israel. Ya di padang gurun itu kesulitan-kesulitan itu sebenarnya dipakai Tuhan untuk membentuk karakter umat Tuhan menjadi umat yang kuat dan tangguh dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi, lebih dekat lagi. Dalam bukunya Talk to the Bible, saya pernah membaca di pengantar kitab Keluaran, di situ dikatakan bahwa semalam saja Tuhan itu membebaskan orang Israel ya melalui peristiwa Paskah. Tapi Tuhan memakai 40 tahun waktu di padang gurun untuk membentuk karakter umatnya melalui berbagai macam persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Saya juga pernah ingat ketika Profesor Hid datang ke seminar di Gamaliel, beliau juga mengatakan bahwa sebenarnya persoalan itu adalah satu ya dari sekian banyak cara Tuhan untuk Tuhan itu membentuk karakter umatnya. Jadi lewat persoalan ini sebenarnya Tuhan juga sedang membentuk umatnya di tengah-tengah situasi yang sulit dan tidak mudah. Bagian yang kedua di ayat yang ke-8 sampai ke-16 kita lihat ada persoalan yang lain. Ya, ketika persoalan air sudah diatasi, muncul persoalan yang lain gitu. Di ayat yang ke-8 dikatakan, lalu datanglah orang-orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Baru saja persoalan air terselesaikan, ternyata di depan mata sudah ada masalah lain yang muncul gitu. Persoalannya adalah ada orang Amalek. Dan orang Amalek ini memerangi orang Israel di Rafidim. Siapakah orang Amalek? Kalau kita telusuri di beberapa literatur, di buku dan juga di kisah-kisah di lain ya di kitab Kejadian dan seterusnya, orang Amalek ini kan keturunannya Esau ya. Mereka ini keturunannya Esau, memang mereka ini tinggalnya di padang gurun, mereka ini mahir berperang. Dan ketika mereka berjumpa dengan orang Israel, mereka ini tidak bersahabat, malah melawan orang Israel dalam sebuah peperangan. Dan bagaimana respon Musa ketika menghadapi persoalan itu? Di ayat yang ke-9, Musa berkata kepada Yosua, ini ada Yosua, abdi yang setia ya bersama-sama dengan Musa. Yosua diberikan perintah oleh Tuhan, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tangan. Peperangan harus dihadapi ya, tidak bisa dihindari. Dan Musa mengambil sebuah pilihan gitu ya untuk keluar berperang melawan orang Amalek, dan Yosua ditunjuk menjadi panglima perang untuk melawan orang Amalek. Sementara Musa akan berdiri di puncak bukit, dia akan memegang tongkat Allah, dia akan berdoa. Jadi ada dua hal yang sangat indah di sini. Musa berdoa, sementara Yosua maju berperang. Dikatakan di ayat yang ke-10, Yosua itu taat. Dia melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya, dan dia berperang melawan orang Amalek. Sementara Musa, Harun, dan Hur, mereka naik ke puncak bukit. Dan yang terjadi adalah ketika Musa mengangkat tangan, kuat
orang Israel. Tapi ketika Musa menurunkan tangan, lebih kuatlah orang Amalek. Ya tentu Musa ketika mengangkat tangan terus-menerus dia mengalami yang namanya mungkin lelah gitu ya, tangannya naik terus ke atas. Dan ketika tangannya turun ke bawah, ya yang terjadi adalah yang kuat Amalek. Apa artinya Musa mengangkat tangan? Musa mengangkat tangan ya artinya dia berseru, mengandalkan Tuhan, berdoa, ya, dia mencari pertolongan Tuhan, dia mengandalkan kuasa Tuhan, dia meyakini bahwa sumber pertolongan itu hanya datang dari Tuhan. Ini sebuah peperangan yang tidak seimbang tentunya. Dan Musa sebagai seorang pemimpin adalah seorang yang sungguh-sungguh bergantung sama Tuhan. Dia berseru, dia berdoa, dia naik ke atas bukit bersama dengan Harun dan Hur, dan dia sungguh-sungguh melibatkan Tuhan di dalam peperangan itu. Satu teladan yang baik bagi kita, bagaimana Musa sebagai seorang pemimpin adalah pribadi yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dan ketika Musa penat tangannya, kemudian solusinya mereka mengambil sebuah batu, ya, diletakkan di bawahnya Musa, dan supaya Musa bisa duduk di atasnya, sementara Harun dan Hur menopang di kedua belah tangannya, yang seorang di sisi yang satu, yang seorang di sisi yang lain. Ini sebuah kerja tim yang luar biasa hebat, ya mereka bersama-sama sehati, sevisi, semisi, setujuan, diikat dengan satu kasih yang sama gitu untuk melayani Tuhan. Dan yang terjadi adalah ketika Harun dan Hur ini menopang Musa, tangan Musa tidak bergerak sampai matahari terbenam. Yang terjadi adalah Yosua dengan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, sanggup mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Luar biasa kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan terhadap bangsa Israel. Ketika mereka menghadapi Amalek, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Ketika mereka berserah kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, Musa dan Harun dan Hur berdoa, sementara Yosua berperang, maka Tuhan sanggup memberikan kemenangan. Dan Tuhan memberikan perintah kepada Musa supaya Musa mencatat peristiwa itu sebagai sebuah peringatan dan mengingatkan ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali kepada Amalek dari kolong langit. Tentu ini menjadi satu peristiwa yang luar biasa yang bisa menjadi pelajaran juga buat Yosua ya, yang telah akan menjadi pemimpin yang melanjutkan kepemimpinan Musa. Melalui peristiwa ini Yosua juga bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan nyata menyertai, menolong dan memimpin mereka. Dan bukan hanya itu, Musa juga kemudian mendirikan mezbah. Di mezbah itu Musa memberikan sebuah nama, Tuhanlah panjiku. Musa mengenal Tuhan dengan benar. Melalui peristiwa itu hanya Tuhanlah yang menjadi panji keselamatannya. Dan dia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Kerendahan hati Musa sungguhnya. Di sini bahwa kemenangan itu bukan karena kehebatan Musa, bukan juga karena kehebatan Harun dan Hur, juga bukan karena kehebatan Yosua. Musa menyadari bahwa kemenangan itu semata-mata karena Tuhan yang berperang melawan Amalek turun-temurun. Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini kita bisa melihat amanat teksnya yang pertama, ya kita diingatkan sekali lagi bahwa perjalanan orang Israel di padang gurun yang dicatat di dalam kitab Keluaran adalah sebuah sekolah yang sungguh luar biasa dahsyat dipakai Tuhan untuk membentuk karakter. Karena itu, dalam pembentukan karakter itu taat, jangan bersungut-sungut, kemudian jangan mencobai Tuhan. Ya, dia penuh kasih dan memberi pertolongan dengan kuasanya yang ajaib. Yang kedua, berdoa dan bekerja dalam tim yang sehat adalah rahasia kemenangan menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi. Kita lihat aplikasinya, apakah kita sudah taat saat Tuhan membentuk karakter kita, apakah kita pernah bersungguh-sunggut, apakah kita pernah mencobai Tuhan. Mari kita belajar untuk terus hidup dalam taat sekalipun dalam kondisi-kondisi yang tidak mudah, karena kita menyadari bahwa Tuhan sedang membentuk karakter kita. Kita terus taat kepada Tuhan. Amin. Kita responi dengan satu lagu El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku bimbang, Roh Kudus
Katakan tak usah tetapi Allah menjagaku. Yesus biar terima kasih buat pagi ini kami boleh melihat bahwa Allah yang Maha Kuasa itu terus bekerja melindungi, menolong orang Israel sekalipun banyak musuh Amalek mau menyerang Israel, tapi Allah terus menolong. Dan teladan dari pemimpin yang terus berseru-seru pada Allah, meminta pertolongan dari Allah, mengangkat tangan, menyerahkan semua dari Allah, dan Tuhan memberikan kemenangan. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu dalam menghadapi tantangan maupun ancaman yang sulit, kami senantiasa berserah dan beriman, mohon pertolongan Tuhan, berseru kepada Tuhan dalam Yesus, dalam doa, supaya pertolongan kami ada dari Tuhan saja, dan Tuhan memberikan kemenangan. Berkati semuanya dengan limpahnya, supaya terus jadi berkat bagi banyak orang, dan lindungi supaya tetap sehat tanpa kesakitan. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih, terima kasih. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memuji kebesaran-Mu Tuhan.